tanggal tabisan toh 2 Februari. Mengapa 2 Februari? Dan banyak orang yang tidak mengerti juga pikir, kok hari biasa, bukan hari Minggu. Nah, begini, aturan umum dari Vatikan itu pada umumnya diberitahu sedapat-dapatnya 3 bulan setelah pengumuman. Itu tabisan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung kalau ada alasan. Tapi dianjurkan pegangan umum 3 bulan setelah pengumuman. Nah, pengumuman kan 29 Oktober. Ya toh? Pengumuman uskup itu. 29 Oktober. Maka November, Desember, Januari, 3 bulan. Lalu kami pilih dekat-dekat situ ada hari raya apa atau pesta liturgis apa. Nah, ternyata 2 Februari yang paling dekat. Itu hari pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Jadi saya rasa tepat juga karena Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan waktu dipersembahkan itu Nabi Simeon mengatakan ini anak ini menjadi terang bagi dunia. Tetapi dia juga akan menjadi penyebab jatuh dan bangunnya banyak orang. Nanti pewartaannya itu membuat orang jatuh bangun. Jadi ramalan bagus, dipersembahkan kepada Allah dan jatuh bangunnya. Saya rasa tepat untuk seorang uskup. Seorang uskup ditabiskan dipersembahkan kepada Allah untuk ditugaskan oleh Allah menjalankan penginjilan, pemberitaan Injil dengan nasib yang sama seperti Yesus, menjadi jatuh bangunnya banyak orang. Dan memang kurang lebih 3 bulan setelah pengumuman. Lalu mengapa sebelum tabisan itu tanggal 2 itu, tanggal 1 ada ibadat sore. Ibadat sore itu biasa. Para imam mempunyai kewajiban ibadat harian. Itu yang terdiri dari ibadat pagi, siang, sore, dan malam. Dan masih tambah ibadat bacaan untuk renungan kitab suci. Jadi ada 5 waktu, seperti Islam punya. Tambah juga 5 waktu. Sebenarnya untuk seluruh gereja. Tapi biasa dalam gereja diputuskan harus diwakili. Kan seluruh gereja tidak mungkin. Tapi diwakili oleh para imam dan biarawan-biarawati. Berdoa 5 waktu itu. Jadi karena itu kita sebelum pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, sorenya itu selalu disebut ibadat sore pertama. Ibadat sore itu pertama untuk besoknya. Maka itu kita buat ibadat sore biasa, tidak ada yang khusus-khusus. Tetapi di dalamnya nanti di tengah ibadat sore itu uskup yang baru ini yang akan ditabiskan membuat pengakuan iman dan janji-janji kesetiaan. Nah, itu yang resmi bagian itu. Pengakuan iman itu syahadat seperti kita ucapkan, dan janji-janji kesetiaan. Ada sejumlah hal dijanjikan kepada paus pimpinan gereja. Nah, itu saja, nanti selesai. Masih ada bagian lain dari ibadat sore sampai Magnificat, Ibu Mari punya lagu dan sebagainya. Kalau uskup-uskup tamu itu biasanya datang pagi hari, kalau mereka mau ikut, boleh, baik. Kalau mereka tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Karena ini sebenarnya bisa, janji itu pengakuan iman itu bisa dibuat di depan uskup saja. Hanya kita taruh depan ibadat sore, biar banyak orang hadir menyaksikan. Tanggal 2 pentabisan di katedral. Tabisan itu nanti ada 3 penabis. Penabis utama itu Nuncio Apostolik Duta Vatikan. Namanya Uskup Agung Archbishop, gelarnya Archbishop. Uskup Agung Piero Piopo. Lalu didampingi oleh 2 penabis lain, yaitu pendamping pertama saya sendiri. Lalu yang kedua itu Uskup Antonius Rubianto Bunyamin, dia Uskup Andung. Uskup
Kabupaten Uskup Bandung. Dia sekarang ketua KWI. Jadi dia pendamping kedua. Nah, ini 3 penabis. Uskup-uskup lain itu hanya hadir biasa. Karena peranan penabis ini nanti sampai setelah upacara penabisan uskup ini selesai, pada akhir dia akan diantar ke tahtanya, kursi uskup itu. Lalu uskup-uskup lain memberi salam. Setelah itu lanjut persembahan dan sebagainya. Itu uskup baru yang pimpin, kami mundur ikut konselebrasi. Menurut rencana setelah tabisan itu orang-orang Papua yang merayakan itu secara mulia katanya, mereka akan bawa itu uskup baru itu ke Mandala. Jadi liturgi selesai berpesta rakyat di Mandala. Dan ya saya bilang kami akan makan di restoran. Sesudah itu terserah uskup-uskup yang mau ke Mandala silakan, yang tidak mau tidak apa-apa, karena itu belum upacara mengalahkan pagi hari. Misa pontifikal, artinya uskup yang baru ini tampil sebagai uskup memimpin misa untuk umatnya. Disebut stasioner karena ya mungkin dia ke salah satu tempat di luar katedral, tapi biasanya di katedral juga, maka disebut misa pontifikal, misa yang dipimpin sebagai uskup, pontifex itu uskup, misa pontifikal. Nanti mereka diberi kesempatan untuk salami uskup juga sebagai tanda pembaharuan rasa hormat dan taat. Waktu ditabiskan mereka janji itu ya, hormat dan taat pada uskup. Jadi waktu ini juga diharapkan mereka pegang tangan uskup, menyalami, tapi dalam hatinya itu ini sebagai ungkapan pembaharuan janji hormat dan taat pada uskup. Dulu mereka menjanjikan kepada uskup yang menabiskan mereka, tapi ada klausul bahwa dan penggantinya. Nah, jadi pesan saya itu, saya sudah berulang kali tulis bahwa diharapkan umat Katolik itu memperlihatkan sikap taat dan bekerja sama dengan uskup. Sebab dia menjadi uskup gembala, biarpun dia hebat bagaimana, kalau domba-domba ini tidak ikut ya percuma kan. Nah, maka umat Katolik diharapkan mendukung uskup ini dan kerjasama dengan dia, mentaati dalam hal yang baik tentu. Nah, sekarang sesuai dengan gaya kepemimpinan yang sekarang disebut sinodal itu, ya uskup seperti para imam dan lain-lain harus mendengarkan umat, mendengarkan lalu dialog, berbicara bersama. Tapi mendengarkan itu pertama. Alasannya apa? Mengapa uskup juga harus mendengarkan umat dan pastor juga harus mendengarkan umat? Karena gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bicara tentu saja melalui paus, melalui uskup, melalui imam-imam, tapi juga melalui awam. Maka itu perlu dengarkan. Jangan-jangan kita diberi pesan untuk sesuatu langkah yang penting melalui seorang awam. Nah, uskup dengar, lalu dia bisa maklumkan itu bahwa kita selanjutnya mau buat ini. Nah, bukan dia dengar pertama, tapi dia dengar dari orang awam. Itu terjadi sering kali ya. Jadi misalnya dalam doa bersama, satu orang mulai berdoa dan mengatakan, saya rasa Tuhan berpesan pada kita untuk kita kunjungi daerah ini secara teratur, daerah yang sulit dan bantuan dan sebagainya. Boleh abaikan daerah lain, tapi daerah yang penting. Kalau uskup waktu itu mendengar bahwa merasa bahwa ini betul suatu pesan yang pasti dari Tuhan, dari Roh Kudus, dia bisa sampaikan itu kepada seluruh umat. Mohon perhatikan daerah ini, berdoa untuk damai, bantuan sosial dan sebagainya, daerah yang sedang dalam kesulitan. Gitu.
contoh macam itu ya. Karena itu uskup itu pemimpin bukan hanya main perintah, tapi mendengarkan perintah. Di biara APO. Nah, jadi saya punya kamar sudah lama disiapkan, kan dikira saya pensiun 2018 kan. Jadi rencana kami tanggal 6 hari Senin itu Uskup Januarius akan ke sini. Ya, tentu sebelumnya dia sudah lihat ya, sudah perkenalkan ini map yang penting mana sini dia sudah lihat. Biasanya seorang uskup dipilih itu untuk satu daerah itu kan selama seumur hidup ya. Kecuali kalau ada alasan misalnya uskup tempo hari, uskup misionaris ya mungkin merasa terlalu sulit, terlalu merepotkan di sini, sebelum meninggal masih mulai sakit-sakit untuk pulang ke bulanan, itu boleh saja.